Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Sudah SMA Negeri Mamuto, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran masih pada pasangan KD 3.2 4.2. Inilah KD-nya. Dia pasangan KD-nya 3.2 memahami dasar pemetaan penggunaan jauh dan sistem informasi geografi. KD 4.2 membuat peta tematik wilayah provinsi dan atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Materi pembelajarannya pengetahuan dasar pemetaan penggunaan jauh dan sistem informasi geografi yang terdiri dari beberapa materi. Materi 1, 2, 3, 4, 5 sudah dibahas. Dan sekarang kita melanjutkan materi yang ke-6 dan seterusnya. Materi ke-6 yaitu proyeksi peta, 7 klasifikasi peta, 8 penggunaan peta. Ya, sepertinya kita akan membahas 3 materi pembelajaran ini, 6, 7, 8. Sedangkan 9 sampai 12 untuk pertemuan yang akan datang. Masih ada 2 pertemuan lagi jatahnya. Nanti pembelajaran kali ini adalah proyeksi peta. Secara sederhana, proyeksi peta diartikan cara pemindahan sistem paralel dan meridian dari bidang lengkung atau global ke bidang datar atau peta. Ada macam-macam proyeksinya, ada 3. Table surface, conic surface, cylinder surface. Dia sama dengan ini. Ya, proyeksi peta dibedakan menjadi 3. Dalam proyeksi silinder, 2 proyeksi azimutal atau zenital, 3 proyeksi kerucut. Nah ini ya yang ada di slide tadi intinya sama dengan ini. Ini adalah contoh pemroyeksiannya. Ada hasilnya. Adalah contoh pemroyeksiannya pada bidang proyeksinya ini. Ini adalah hasilnya. Ada proyeksi kerucut. Inilah hasilnya. Sama juga hasilnya. Ya, jadi masing-masing proyeksi, baik silinder, azimut maupun kerucut ini punya kecocokan masing-masing. Nanti silakan cari ya proyeksi itu cocoknya di daerah mana. Proyeksi azimutal atau zenital cocoknya untuk memproyeksikan daerah mana. Proyeksi kerucut cocoknya untuk memproyeksikan daerah mana. Misalnya peta Indonesia. Paling cocok adalah untuk diproyeksi adalah proyeksi silinder. Kenapa? Karena berada pada daerah lintang rendah sekitar Katulistiwa. Selebihnya nanti dicari, ditunggu laporannya. Yang berikutnya klasifikasi peta. 1 berdasarkan skalanya. 2 berdasarkan data yang ditonjolkan atau isinya. 3 berdasarkan objek yang dipetakan. Berdasarkan skalanya dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala sangat kecil. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dimaksud dengan peta kadaster sampai peta skala sangat kecil, silakan nanti dicari apa maksudnya dan contohnya. Misalnya contoh peta skala kadaster adalah contohnya apa? Peta skala besar adalah contohnya misalnya apa? Skala desa, kecamatan, dan lain-lain. Silakan nanti dicari. Berdasarkan data yang ditonjolkan atau isinya dibagi menjadi 2, peta umum dan peta khusus. Peta umum dan peta menggambarkan kenampakan umum. Jadi satu peta isinya macam-macam. Ya. Kalau peta khusus satu peta isinya hal khusus saja. Ya, peta misalnya Kelurahan di Mulyo Timur, maka termasuk peta umum. Tapi misalnya peta persebaran fauna di dunia, maka itu termasuk peta khusus. Kalau objek yang dipetakan dibagi 2, peta statis dan peta dinamis. Berarti peta statis adalah peta yang isinya relatif tetap. Kalau dinamis yang isinya selalu mengalami perubahan. Misalnya peta penggunaan lahan pasar di kota metro, maka termasuk yang dinamis. Ya, misalnya peta persebaran gunung.
api di Sumatera, maka termasuk peta statis. Nanti saya berikan contoh seperti itu. Silakan selebihnya untuk kalian cari supaya lebih mantap. Ini adalah contoh-contoh peta. Ini termasuk peta apa? Ya, kalau berdasarkan isinya termasuk peta apa, berdasarkan skalanya termasuk peta apa, berdasarkan data yang ditonjolkan termasuk peta apa, berdasarkan objeknya termasuk peta apa. Kalian nanti bisa masukkan ke contoh. Ini contoh lagi. Ya, seperti yang tadi masuk peta yang mana ini? Berdasarkan skalanya masuk peta apa, berdasarkan data yang ditonjolkan masuk peta apa, berdasarkan objek yang dipetakan masuk peta apa. Sama ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya peta Sumatera, termasuk peta apa? Berdasarkan isinya, berdasarkan data yang ditonjolkan, berdasarkan objek yang dipetakan. Jadi saya mulai dari peta yang wilayahnya paling luas yaitu dunia. Ini sampai peta ukuran kita ini yang paling sempit wilayahnya, Kelurahan Hadimulyo Timur. Ini kecamatan metronya, Kelurahan Kota Madya Metro. Hanya sampai pada peta Kelurahan Hadimulyo Timur. Ini adalah contoh peta-peta yang lain. Nah ini contoh peta yang lain. Dan masih banyak lagi contoh peta yang lain. Silakan kalian cari. Ya, silakan cari contoh peta yang lain selain yang saya contohkan. Yang berikutnya penggunaan peta untuk berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kependudukan, bidang pembangunan, bidang pertambangan, bidang keamanan, bidang kelautan, bidang industri, bidang pertanian, dan lain-lain. Ini adalah hanya beberapa yang saya contohkan. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 9 bidang yang saya contohkan. Kalian silakan cari bidang yang lain. Contoh penggunaan peta ini, contoh penggunaan seperti ini. Alhamdulillah selesai pertemuan kita hari ini. Namun jangan lupa oleh-olehnya. Ini oleh-olehnya. Oleh-olehnya setelah ini silakan ya dibuka, oleh-oleh dibuka. Setelah dibuka tindak lanjuti. Ya. Kemudian seperti ini formatnya, oleh-oleh atau tugas boleh ya. Ya, nama kalian masing-masing, kelas semester dari kelas kalian masing-masing, apa IPS 3, apa IPS 4. Semesternya semua sama, semester 1. Pasal KD semua sama, 3.2, 4.2. Tugasnya ini maaf, bukan tugas 2, tapi tugas 3. Ya, yang sebetulnya tugas 3 saya ganti aja. Tanggalnya berarti tanggal 19. Tanggalnya 19 Agustus. Dasar Hukumis 17 ya. Nah, jadi ya ini sudah siap diganti ya. Tadinya tetap 3.2, 4.2 pasangannya tugas 3 tanggal pemberian tugas 19 Agustus 2021. Nomor 1, untuk bidang proyeksinya, proyeksi peta dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1, 2, 3. Silakan masing-masing beri penjelasan dan contoh. Proses silinder adalah contohnya, proyeksi azimutal zenital adalah titik, contohnya titik, proyeksi kerucut adalah titik, contohnya titik-titik, seperti itu. Nomor 2, peta diaplikasikan sebagai berikut. 1, berdasarkan skalanya, 2, berdasarkan isi data yang ditonjolkan, 3, berdasarkan objek yang dipetakan. Dan skalanya dibagi menjadi 5.
1 peta dasar, peta skala besar, 2 peta skala sedang, 3 peta skala kecil, 4 peta skala sangat kecil. 2 berdasarkan isinya dibagi menjadi 2 peta umum dan peta khusus. 3 berdasarkan objek yang dipetakan dibagi menjadi 2 peta statis dan peta dinamis. Masing-masing berikan penjelasan dan contohnya. Nomor 3. Penggunaan peta ada sebagai berikut. 1 bidang pendidikan, 2 bidang transportasi, 3 bidang pendudukan, 4 bidang pertambangan, 4 bidang pembangunan, 5 bidang pertambangan, 6 bidang keamanan, 7 bidang kelautan, 8 bidang industri, 9 bidang pertanian. Berdasarkan penggunaan peta di atas, berikan penjelasan. Yaitu tugasnya. Pengumpulannya, ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Saya rasa itu pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.